Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah SAW mengirimkan surat ke berbagai raja dan penguasa selepas perjanjian Hudaybiyah, memanfaatkan peluang gencatan senjata dengan kafir Quraisy. Di antara surat tersebut dikirim kepada Azimi Faris, Raja Persia. Surat Rasulullah dibawa oleh seorang sahabat terkenal, Abdullah bin Huzafa As-Sahmi, seorang sahabat mulia yang pernah menghadap Raja Persia dan juga pernah bertemu dengan Heraklus, Raja Romawi. Barangkali dialah satu-satunya sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan dua penguasa besar pada waktu itu, Raja Romawi dan Raja Persia. Abdullah bin Huzafa As-Sahmi membawa surat Rasulullah untuk Raja Persia. Sebagaimana kita fahami, pada akhirnya surat Rasulullah itu dirobek-robek oleh Raja Persia, dan kembalilah Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ini menemui Rasulullah dan menuturkan hal itu. Kata Rasulullah, mazzaqahullahu mulkah, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Dan betul, tak lama setelah itu ya, Raja Persia ini kemudian dikureta, dan pelan tapi pasti akhirnya kerajaannya runtuh dan puncaknya habis atau selesai di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ada hal yang menarik dari insert cerita ini, bahwa Rasulullah mengabarkan hal tersebut ya, padahal Nabi tidak tahu atau belum tahu kabarnya ya. Rasulullah ada di Madinah dan Raja Persia ini ada di Persia, di daerah Iran hari ini ya. Tapi betul informasi bahwa Rasulullah mengatakan Allah akan merobek-robek kerajaannya ini ya, sampai kemudian ke Yaman. Sampai ke Yaman, didengarlah oleh sebagian tokoh-tokoh Yaman pada waktu itu ya, termasuk didengar oleh seorang anak muda yang dikenal dengan Fairuz Ad-Dailami ya. Tokoh inilah yang akan kita bahas, Fairuz Ad-Dailami. Dia mendengar Rasulullah, Nabi ya, yang menyebut bahwa Allah akan merobek-robek, akan meruntuhkan kerajaan Persia. Dan betul ya, dalam hati Fairuz ini, orang yang mengatakan hal ini tentu bukan tukang sihir, bukan peramal, tapi mesti orang yang luar biasa. Dia pun mencari informasi tentang siapa Nabi tersebut, dan pada akhirnya anakumullah, dia datang ke Mekah Al-Mukarramah karena dia tinggal di Yaman ya. Ayahnya masih berkebangsaan Persia dikatakan, sementara ibunya berbangsa Arab. Dia dari kabilah Al-Himyar atau Al-Himyari. Dia datang menghadap baginda Rasul dan kemudian ya, dia memeluk Islam. Nah, ketika dia memeluk Islam, dikisahkan oleh Fairuz Ad-Dailami ini bahwa dia punya dua orang istri ya, yang adik kakak ya. Istrinya ini adik kakak gitu ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Sebagaimana larangan dalam Islam juga ya, wa an tajma'u bainal ukhtain ya. Di antara mahram itu kita tidak boleh menikahi dua orang wanita adik kakak dalam satu waktu. Nah, mesti dipisahkan ya. Maka berdasarkan ayat ini dan sabda Nabi juga, akhirnya Fairuz Ad-Dailami ini ya, menceraikan salah seorang istrinya. Nah, ini pelajaran fikih bagi kita jemaah, bahwa dalam Islam ada disebut dengan mahram muaqqat ya, mahram sementara. Siapa itu? Saudaranya istri kita. Selagi kita menikah dengan istri kita, maka seluruh saudara perempuannya itu mahram. Kita tidak boleh menikah dengan mereka ya. Namun ketika istri meninggal dunia, maka ya, status mereka sebagai mahram hilang. Nah, artinya kita boleh menikah dengan mereka. Bahkan Utsman bin Affan kita tahu salah seorang istrinya Ruqayyah ya. Ketika Ruqayyah meninggal dunia ya, maka Utsman dinikahkan Rasul dengan Ummu Kulsum ya, putri Rasul yang berikutnya, tetapi tidak dalam satu waktu ya. Beberapa daerah menyebut ini dengan istilah turun ranjang ya. Jadi kakak yang meninggal maka dinikahilah adiknya, tapi mengumpul mereka dalam satu waktu ini satu hal yang diharamkan, tidak dibolehkan. Dulu di syariat sebelumnya mungkin boleh, tapi dalam syariat Rasulullah ini termasuk hal yang dinasakh dan tidak dibolehkan ya. Baik, sejak saat itu jamaah Fairuz Ad-Dailami ini ya, menyertai Rasulullah, memperdalam ilmunya tentang Islam, walaupun relatif telat karena waktu itu sudah masuk tahun ke-8 Hijriah
ya, masuk tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW ya, akhirnya meninggal dunia, dan jelang meninggal dunia kekuasaan Islam sudah melebar ke berbagai wilayah, termasuk diantaranya wilayah Yaman. Dan pada akhir hayat Rasulullah sempat muncul beberapa tokoh yang mungkin awalnya terpaksa masuk Islam ya. Tidak ada pilihan bagi mereka, dan ini membuat keimanan mereka tidaklah kuat, sehingga ada di antara mereka yang menyatakan ingin melepaskan diri dari Rasulullah. Dicatat oleh sejarah antara lain mereka adalah Musailamah al-Kadzdzab, walaupun puncaknya nanti dia murtad setelah wafatnya Rasulullah di masa Abu Bakar. Ada juga Tulaihah bin Khuwailid ya, al-Aswad ya, dan yang tak kalah berbahaya juga adalah Aswad al-Ansi ya, yang stay di Yaman. Dikisahkan ya, Aswad al-Ansi ini seorang tukang tenung ya, tukang sihir yang bisa mengelabui mata korbannya, jadi semacam sulap ya, berbalut sihir begitu kira-kira ya. Nah, keanehan-keanehan dan yang dianggap sakti inilah yang kemudian membuatnya banyak pengikut, dan dia pun mentahbiskan dirinya sebagai nabi. Ini tentu saja membuat gempar dan kemudian meresahkan kaum muslimin yang berada di Yaman pada waktu itu. Maka ya, Rasulullah SAW segera memberikan instruksi kepada para sahabat untuk datang ke Yaman dan menyelesaikan mereka. Ini juga pelajaran bagi kita jemaah, bahwa kejahatan itu ibarat api ya, kecil berbahaya, dibiarkan semakin berbahaya ya, maka dia harus dipadamkan mumpung masih kecil ya. Demikian juga dengan Aswad al-Ansi ini. Maka Rasulullah mengirimkan beberapa orang sahabatnya lagi-lagi untuk mengeksekusi ya, untuk menyelesaikan Aswad al-Ansi. Pada mulanya ya, para sahabat Nabi yang datang ke Yaman ini, dan di antara mereka ada Fairuz ad-Dalami ya, mendatangi Aswad al-Ansi ini dengan cara baik-baik ya, mengirimkan utusan, berdialog ya. Namun pada akhirnya Aswad al-Ansi tidak peduli. Dia merasa dirinya benar ya, dengan kemampuannya itu ya, kemampuan sihirnya, kemampuan sulapnya, kemampuan mengelabui orang. Dia mendapatkan harta yang berlimpah, mendapatkan pengikut yang banyak, dan tentu saja dia tidak mungkin begitu saja menerima nasihat dari Fairuz ad-Dalami dan kawan-kawannya. Bahkan dikisahkan kesesatannya semakin merajalela ya, pengikutnya semakin banyak, dan jika ini dibiarkan ya, akan sangat membahayakan, karena bisa jadi dia menuntut kekuasaan tersendiri dan menjadi aral, menjadi rintangan yang membahayakan ya, di masa kekuasaan Rasulullah SAW dan kaum muslimin ya. Nah, tidak ada pilihan bagi para sahabat kecuali mengeksekusi ya, menangkap dan bila perlu membunuh Aswad al-Ansi ini. Fairuz ad-Dalami ya, punya kiat tersendiri ya, dan dia termasuk orang yang sangat gatel dalam tanda kutip gitu kan, ingin menyelesaikan Aswad al-Ansi ini, karena akibat dari Aswad al-Ansi ini banyak sekali keluarganya, terutama dari pihak pamannya. Ada yang mengatakan bahwa salah seorang putri dari pamannya ini dinikahi oleh Aswad al-Ansi dengan cara yang paksa. Ini memunculkan dendam pribadi tersendiri bagi Fairuz ad-Dalami. Maka secara diam-diam dia mengatur strategi dengan para sahabat Nabi pada waktu itu ya, bagaimana bisa menyelesaikan Aswad al-Ansi ini. Nah, bagaimana kisahnya mereka mengeksekusi Aswad al-Ansi ini, kita akan bahas setelah yang berikut ini. Masih bahas Fairuz ad-Dalami yang mendapatkan instruksi dari Rasulullah SAW agar mengeksekusi, menyelesaikan urusan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab yang ada di kampung halamannya. Lagi-lagi ini pelajaran bagi kita. Rasulullah sengaja ya, mengirim orang lokal ya, untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Aswad al-Ansi orang Yaman gitu kan, dan permasalahan yang dihadapi adalah akibat orang Yaman juga. Jadi menyelesaikan urusan dengan orangnya gitu kan. The right man on the right place ya. Orang itu ditempatkan sesuai dengan tempatnya, dengan posisinya ya. Nabi tidak mengutus Khalid bin Walid, Nabi tidak mengutus Ali bin Abi Thalib, atau tidak mengutus Abu Bakar, apalagi tidak. Nabi yang mengutus Aswad al-Ansi. Maka dengan strateginya bersama dengan yang lainnya, Aswad al-Ansi ini segera merencanakan untuk menyelesaikan Aswad al-Ansi. Fairuz ad-Dalami ya, masuk ya, ke istana dalam tanda kutip ya, kekuasaan rumah mewah Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab ini. Sebagian dari mereka
disusupkan gitu kan untuk membolongi tempat tidur dan kediaman Aswad Al-Ansi ini, sehingga mereka tahu ya kapan dia istirahat, ya kapan dia ada di ruangan dan kapan bisa dieksekusi. Di suatu malam ya, dengan keberaniannya Aswad Al-Ansi ini akhirnya berhasil menyusup dan menyelesaikan mengeksekusi ya Aswad Al-Ansi ini sehingga dia terbunuh pada malam hari itu. Terbunuhnya Aswad Al-Ansi ini tidak disiarkan, dikabarkan begitu saja ya. Baru siang harinya Fairuz naik ke atas loteng dan kemudian mengumumkan kepada rakyat pada waktu itu, masyarakat, bahwa dia berteriak asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia juga menegaskan bahwa Aswad Al-Ansi adalah nabi palsu, nabi yang sesat, dan itu sebagai kode bagi teman-temannya bahwa Aswad sudah terbunuh di tangan Fairuz Ad-Dailami. Seketika itu juga Aswad mengirimkan surat kepada baginda Rasul SAW di Madinah Al-Munawwarah. Namun sayang, sebelum utusan Aswad Al-Ansi ini tiba di Madinah Al-Munawwarah ya, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Dan menarik, jelang wafatnya Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Qatalahu al-abdus salih Fairuz Ad-Dailami. Kata Rasul, telah dibunuh atau telah membunuh nabi palsu, yaitu nabi palsu Aswad Al-Ansi ini telah dibunuh oleh al-abdus salih, seorang yang soleh, Fairuz Ad-Dailami. Padahal utusan Fairuz belum nyampe, belum datang, tapi Nabi sudah mengabarkan. Bahkan ketika utusan itu nyampe, Nabi sudah meninggal dunia. Nah, ini salah satu mukjizat nubuwat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Rasul menyebut orang yang membunuh Aswad Al-Ansi ini adalah Al-Abdu As-Saleh. Dan kisah Al-Abdu Saleh ini, hamba yang soleh ini, muncul lagi jamaah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Di suatu saat, Umar bin Khattab memanggil Fairuz Ad-Dailami ke ruangannya, dan tiba-tiba menyeruaklah seorang laki-laki mendahului Fairuz Ad-Dailami ini. Kesal manusiawi, Fairuz memukul orang ini. Orang itu marah, laporan ke Umar. Kata dia, ya Umar, saya tidak terima. Saya dipukul, diperlakukan secara fisik oleh Fairuz. Maka dipanggil oleh Umar. Ya Fairuz, Anda telah memukul orang ini, gitu ya. Dan dia minta pertanggungjawaban. Saya putuskan qisas, balas. Kata Fairuz, ya sudah, saya tidak bisa mengelak karena itu memang spontanitas dan emosi dari dia, tidak bisa dikendalikan. Kata dia, ya saya menerima. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kata dia kepada pemuda itu, sebentar wahai pemuda, tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Aswad Al-Ansi, nabi palsu jelang Rasulullah wafat meninggal dunia, dibunuh oleh Al-Abdus Saleh, hamba yang soleh. Ini sabda Rasul. Kata laki-laki itu, ya, saya mungkin pernah mendengar. Nah, tahukah engkau siapakah Al-Abdus Saleh itu, hamba yang soleh itu? Enggak tahu, kata laki-laki. Orang ini, gitu ya, Fairuz Ad-Dailami. Kalau begitu, kata laki-laki ini, saya maafkan dia. Maka dimaafkanlah Fairuz Ad-Dailami ini, dan dia terlepas dari hukuman qisas atau balas dari laki-laki yang pernah dipukul. Nah, ini kisah tentang Fairuz Ad-Dailami, orang yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW, dan jasanya sangat besar karena dialah yang telah menyelesaikan nabi palsu yang sempat muncul di akhir pemerintahan Rasulullah SAW jelang beliau wafat, yaitu Aswad Al-Ansi dari Yaman. Kita perlu anak-anak muda, tokoh-tokoh seperti ini yang punya keberanian yang luar biasa. Tapi ingat, bukan keberanian yang tanpa kontrol, bukan keberanian yang tanpa terstruktur, tidak. Dia melakukan semua itu atas petunjuk dan instruksi dari Rasulullah SAW. Dan kita tidak boleh berbuat sekehendak hati kita, enggak, tapi tetap harus ada arahan dari struktur, misalnya kalau dalam sebuah lembaga, atau resmi kalau dalam sebuah pemerintahan, sehingga semua yang kita lakukan itu tertata dengan rapi, legal secara hukum, dan tidak ada melanggar hukum-hukum positif di mana kita berada. Semoga kisah Fairuz Ad-Dailami ini bisa memberikan inspirasi kepada kita bersama. Insyaallah, saya Happy Andy Bustami. Kita ketemu lagi pada seri berikutnya. Assalamualaikum.